Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di depan Southern Sky Pass, kedua penguasa langit masing-masing mengerahkan pasukan dan jenderal mereka sendiri. Formasi pasukan kedua belah pihak terus berubah, menghancurkan formasi dengan formasi dan menghancurkan formasi dengan kekuatan. Sang Pingin dan Meng Yumui sama-sama ahli dalam aljabar dan formasi. Pertarungan ini dapat menunjukkan kekuatan kedua belah pihak. Sang Pingin menjadi terkenal sejak awal. Ia telah meraih ketenaran di tahun-tahun awal dinasti Han Panjang. Bahkan sebelum leluhur Dao menciptakan aljabar makroskopik, ia telah membuat beberapa prestasi dalam aljabar. Pada saat itu, ia juga mempelajari aljabar makroskopik, namun, ia teralihkan untuk mempelajari formasi, sehingga kemajuannya sedikit lebih lambat daripada leluhur Dao. Kemudian, ketika leluhur Dao menguasai skema besar aljabar, Sang Pingin dikalahkan oleh leluhur Dao. Dia juga seorang jenius. Dia mengandalkan pencapaiannya dalam formasi dan aljabar untuk menjadi master surgawi nomor 1 di pengadilan surga. Formasi dan diagram berbagai pasukan pengadilan surga semuanya terkait erat dengannya. Namun, ketika Long Han terpisah dari keluarganya, ia secara pribadi memimpin pasukannya untuk menghentikan istana surgawi Kaisar Utara Xuanwu meninggalkan pengadilan surgawi. Namun, ia menderita pukulan berat dan dikalahkan oleh kultivator biasa Long San menggunakan formasi penghalang langit biru. Kekalahan itu bisa dikatakan sebagai kekalahan telak. Dao Heart milik Sang Pingin telah rusak dan tidak dapat pulih setelah ratusan ribu tahun. Ia berpikir keras tentang cara menghancurkan formasi penghalang langit biru. Baru setelah Yue Tingge bangkit dan menghancurkan formasi penghalang langit biru, Sang Pingin keluar dari bayang-bayang. Namun, dia kembali berjalan ke dalam bayang-bayang Yue Tingge. Setelah Yue Tingge jatuh ke dalam kehampaan, Sang Pingin kembali menjadi guru surgawi nomor 1 di pengadilan surgawi. Pada saat ini, kebangkitan Meng Yumui mengancam posisinya. Meng Yumui tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Dia selalu menyembunyikan kecerdasan dan kekuatannya. Namun, dari cara dia mengatur formasi dan cara sang pendeta surgawi sering mengajukan pertanyaan kepada Meng Yumui, kecerdasan Meng Yumui sebenarnya lebih tinggi darinya. Namun, mereka berdua belum pernah bertarung secara langsung. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung dalam pertempuran Great Southern Pass. Meng Yumui memiliki keunggulan geografis, sementara Sang Pingin memiliki keunggulan militer. Pasukan yang dipimpinnya adalah pengawal bela diri ilahi dari 10 pengawal pengadilan surgawi. Setelah mengalami berbagai macam pertempuran, para pengawal bela diri ilahi adalah eksistensi yang paling menonjol di antara para dewa. Siapapun dari mereka dapat menjadi pemimpin kamp manifestasi bulu Meng Yumui. Formasi Garda Bela Diri Suci telah diaktifkan dan bahkan dapat melawan para pembesar surgawi. Namun, saat berhadapan dengan pasukan iblis dewa kelas 2 seperti kamp manifestasi bulu, kekuatan formasi susunan pengawal bela diri dewa sama sekali tidak dapat dilepaskan. Formasi susunan kamp manifestasi bulu bagaikan jarum yang ditusukkan ke dalam formasi susunan pengawal bela diri dewa, menyebabkan formasi susunan tidak dapat beroperasi, formasi susunan sulit dioperasikan. Setiap perubahan dalam formasi Garda Bela Diri Suci ditangkal oleh kubu manifestasi bulu. Sang Pingin pandai bertarung secara adil. Saat bertemu lawan seperti Meng Yumui, sulit baginya untuk menunjukkan kemampuan penuhnya. Namun, pengawal bela diri dewa terlalu kuat. Meng Yumui tidak sebanding dengannya dalam hal kelelahan. Ini adalah tren umum yang dibicarakan Sang Pingin. Selama prajurit di kamp darurat terus-menerus terluka dan terbunuh, dia akan tetap menang. Pada saat ini, Meng Yumui tiba-tiba berdiri dan melayang turun dari menara kota, memotong formasi kamp kemunculan. Sang Pingin tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya, betapa bodohnya seorang jenderal memasuki formasi secara langsung. Saat kamu memasuki formasi, kamu adalah bidak catur dalam formasi tersebut. Kamu tidak dapat melihat gambaran besarnya dan dapat membuat perubahan pada formasi kapan saja. Meng Yumui, kekuatan terkuatmu adalah perubahan pada formasi. Sekarang, kamu ingin meninggalkan kekuatan ini dan menjadi seorang pemberani. Kamu malu menjadi seorang guru surgawi. Dia segera mengendalikan diagram formasi penjaga bela diri dewa dan menggunakan perubahan itu untuk menjebak kamp yang muncul. Namun, formasi kamp yang muncul juga berubah pada saat yang sama. Itu masih mengendalikan diagram formasi penjaga bela diri dewa dengan ketat, sehingga sulit bagi mereka untuk mengubah formasi. Bahkan jika Sang Pingin dengan paksa mengubah formasi, dia akan ditahan oleh kubu kemunculan bulu. Meng Yumui juga merupakan ahli hebat di alam tahta kaisar. Dia bagaikan ikan di air dalam formasi,
membunuh para jenderal penjaga dua seni bela diri dewa dan menyebabkan korban berjatuhan. Itu tidak benar, dia tidak bisa mengendalikan seluruh situasi dalam formasi. Bagaimana dia bisa melihat perubahan dalam formasiku? Ekspresi Sang Pingin menjadi suram saat dia berpikir, lebih jauh, bagaimana dia bisa mengerahkan semua prajurit dari Kam Kemunculan Bulu untuk melakukan apapun yang dia mau. Tunggu sebentar, ini nyanyian pertemuan tiga roh primordial dari kedamaian abadi. Wajahnya berubah drastis. Ada sebuah teknik yang disebut teknik pertemuan tiga roh primordial dalam reformasi Eternal Peace. Itu adalah teknik paling menakjubkan di medan perang, dan itu adalah teknik tercepat untuk memobilisasi pasukan. Kala itu di tanah hampa yang luas, Kaisar Yan Feng dan pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui telah berubah menjadi biksu dan penganut Tao, memimpin pasukan desa yang riang untuk berperang melawan pasukan Istana Surgawi beberapa kali, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. 4 penguasa surgawi dan 4 raja surgawi Istana Surgawi mengalami sakit kepala yang tak biasa terhadap kedua orang ini. Pada akhirnya, Menyumuilah yang melihat keduanya dan menghancurkan formasi Kaisar Yan Feng. Dia mengejar Kaisar Yan Feng sejauh puluhan ribu mil dan hampir membunuh biksu botak itu. Kala itu, Menyumui mampu menghancurkan formasi tersebut, maka ia pun memerintahkan mata-matanya untuk pergi ke kedamaian abadi dan diam-diam mempelajari 3 formula konvergensi roh primordial, jadi ia tahu cara menghancurkannya. Jelas, Menyumui tidak hanya telah memecahkan 3 rumus pertemuan roh primordial, dia juga telah mempelajari 3 rumus pertemuan roh primordial. 3 formula pertemuan roh primordial, aku tidak tahu tekniknya, jadi aku tidak bisa memecahkannya. Namun, karena Menyumui mampu memahami situasi secara keseluruhan, itu berarti dia pasti memiliki telinga dan mata di luar, mengamati situasi pertempuran. Sang Pingin lebih pintar dari kebanyakan orang. Dia segera melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada jalan setapak di depan jalan setapak Southern Heaven yang tak tertembus. Ada cermin berbentuk oval tergantung di depan jalan setapak itu. Sang Pingin mengangkat tangannya dan mengeluarkan busur dewa. Dia menembakkan anak panah dengan busur itu dan cermin itu langsung hancur menjadi debu. Dia menghela napas lega dan mengubah formasi lagi. Namun, formasi itu masih ditahan oleh Menyumui. Dia punya mata dan telinga lain. Sang Pingin menunjuk ke gelabelannya dan membuka mata vertikal di antara gelabelannya. Dia melihat ke sungai yang merupakan anak sungai dari Sungai Surgawi. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Air sungai bergolak, dan ikan perak terbang keluar dari sungai. Sang Pingin membunuh semua ikan perak itu. Ikan perak itu meledak dan pecah menjadi beberapa bagian. Semuanya terbuat dari logam suci dan berfungsi sebagai mata dan telinga Menyumui. Ada mata dan telinga lain. Mata vertikal di antara alis Sang Pingin bersinar ke segala arah. Dia berteriak dan mendorong kekuatan mata dewa hingga ekstrim. Dia melihat cermin tergantung tinggi di udara di sekitar Southern Heaven Majestic Pass. Sang Pingin menembak cermin dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa di Yudu, bola mata dewa iblis yang besar disempurnakan menjadi harta karun dan menatapnya. Menyumui, kamu layak menjadi musuhku. Jari telunjuk kanan Sang Pingin bergerak cepat di udara dan menggambar jimat dao besar Yudu. Dia mencetaknya pada busur dewa dan melepaskan anak panah, meledakkan bola mata dewa iblis. Sekarang semua rencana Menyumui telah disingkirkan, Sang Pingin akhirnya bisa bersantai. Pada saat ini, awan tiba-tiba terbang dari celah gunung. Ada banyak serangga aneh di awan itu. Mereka memiliki kepala besar dan tubuh kecil. Ada banyak mata majemuk di kepala mereka. Mereka terbang dengan suara berdengung. Mata majemuk serangga aneh itu mencerminkan situasi di medan perang dan dapat dilihat dengan jelas. Sang Pingin membuka mulutnya dan menyemburkan api suci. Semua serangga aneh terbakar abis. Menyumui mendesah dalam hati. Waktunya terlalu singkat dan pasukannya terlalu lemah. Dia tidak menyiapkan metode apapun lagi. Jika diberi waktu, dia dapat dengan mudah menyusun rencana yang tidak akan dapat dipatahkan oleh Sang Pingin. Sekarang setelah dia kehilangan kendali atas situasi secara keseluruhan, jika dia terus bertahan dengan paksa, seluruh pasukannya pasti akan musnah. Menyumui secara pribadi memotong barisan belakang dan mundur menuju Siong Pass. Sang Pingin memanfaatkan kemenangannya dan mengejarnya sampai ke Siong Pass. Tiba-tiba, bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar di celah itu dan formasinya menjadi rapat. Sang Pingin terkejut dan segera memerintahkan pasukan untuk berhenti. Jika terjadi sesuatu, Menyumui akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki kota. Berapa banyak orang yang Menyumui pimpin ke surga selatan kali ini? Sang Pingin memanggil seseorang dan bertanya. Prajurit itu berkata, Guru Surgawi,
Men Yumui memimpin 100.000 prajurit batalion Yuhua kali ini. Dia tidak membawa pasukan lain. Jalan ini adalah kota kosong. Mata Sang Pingin berbinar dan dia berkata dengan tegas, serang kota. Ledakan. South Heaven Pass yang tampak megah runtuh akibat serangan Divine Martial Guard. Di kota, Men Yumui menghela napas dan berteriak, mundurlah sambil bertempur. Pertahankan surga selatan sampai mati. Para prajurit dari Batalion Manifestasi Bulu terlibat dalam pertempuran berdarah. Namun, mereka menderita semakin banyak korban saat menghadapi pasukan pengawal bela diri ilahi yang kuat. Satu persatu, sosok yang dikenal jatuh ke tanah di samping Men Yumui. Seperti yang dia katakan, mereka memang ditakdirkan untuk kalah. Mereka tidak punya harapan untuk menang. Meskipun dia sudah menduga hasil ini, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hatinya masih dipenuhi kesedihan. Kekuatan formasi pertempuran dua penjaga Divine Martial secara bertahap meletus. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Setiap serangan menyebabkan ratusan orang jatuh di sampingnya. Kemanapun formasi pertempuran itu lewat, gunung-gunung runtuh, langit runtuh, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Hari-hari pertarungan ini, keunggulan dua pengawal bela diri suci diperlihatkan oleh Sang Pingin. Sebagai seorang dewa, tubuh fisiknya kuat, dan dia tidak tahu bagaimana bertarung tanpa henti. Selain itu, kultivasi dua penjaga bela diri dewa sangat tinggi, dan mereka telah menyeret para prajurit dari Kam yang muncul. Jika mereka terus bertarung, kubu manifestasi bulu dan Men Yumui pasti akan musnah. Akhirnya, formasi pengawal bela diri ilahi didorong hingga batas maksimal. Gelombang kekuatan kaisar melesat ke langit dari formasi tersebut. Seolah-olah istana surgawi telah bergabung bersama untuk membentuk formasi pengadilan surgawi agung dari 18 istana surgawi. Wajah Men Yumui pucat. Ini adalah formasi yang diciptakan oleh 4 master surgawi. Di antara 4 master surgawi, dia telah memainkan peran besar dan berkontribusi lebih dari separuh formasi. Dalam pertempuran untuk memburu desa Carefree, dia telah menggunakan formasi ini untuk menekan Lang-Lang dan membunuh banyak prajurit desa Carefree. Dia telah memaksa 4 penguasa surgawi desa Carefree untuk bergabung guna memblokir serangan pengadilan surgawi. Namun kali ini, dia dan pengawal kerajaan Yulin akan dikubur di bawah senjata yang dia rancang sendiri. Dia berbalik dan menatap surga selatan. Dia bingung. Aku seharusnya tidak mendengarkan Yu Chenzi, guru surgawimu, dan mimpiku. Hehe. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat, dan seluruh mananya meledak, membawa semua prajurit yang tersisa dari Kam yang muncul. Dia berkata dengan tegas, saudara-saudara, ikuti aku sampai mati, apakah kalian bersedia? Ini adalah keberuntungan kita. Suara tawa keras terdengar, dan di dalam formasi, cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit. Satu persatu, sosok berdiri bersamanya, menghadapi 2 penjaga bela diri ilahi. Sang Ping melihat situasi itu dan menggelengkan kepalanya, terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. 2 susunan besar itu bertabrakan dan Kam yang muncul hampir tenggelam seluruhnya. Tiba-tiba, pilar giok yang sangat tebal berputar turun dari langit dan menusuk ke tengah 2 susunan besar itu dengan bunyi dentuman, menghancurkan bumi dan bebatuan ke segala arah. Di bawah pilar giok, seorang pria kekar dengan kepala naga dan punggung kura-kura memutar pilar giok dengan sekuat tenaga. 28 surga langsung meraung dan mengembang saat harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di 28 surga. Harta karun melesat ke segala arah dan menghancurkan formasi susunan 2 penjaga bela diri ilahi. Pasukan 100.000 dewa iblis terlempar di tempat. 28 langit saling bersilangan, membawa Men Yumui dan prajurit batalion Yuhua yang tersisa ke langit. Men Yumui dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke harta karun itu satu persatu, kebingungan. Mereka mengira bahwa mereka pasti akan mati, tetapi mereka tidak berharap untuk tidak mati. Sebaliknya, mereka diselamatkan. Untungnya, belum terlambat. Suara yang familiar memasuki telinga Sang Pingin. Ekspresi Sang Pingin berubah drastis, dan dia buru-buru melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pemuda berkepala kilin dan bertubuh manusia berdiri di puncak 28 surga, pakaiannya berkibar tertiup angin. Gunung naga pembudidaya bebas. Sang Pingin berseru, ini aku. Naga kilin berdiri di titik tertinggi dan memandang Sang Pingin dari jauh. Ia tersenyum dan berkata, Sang Pingin, kita bertemu lagi setelah terpisah selama 600.000 tahun. Pasukan pengadilan surgawi bergegas menuju dunia Yuan. Air dari sungai surgawi mengalir menuruni sungai dan masuk ke dunia Yuan. Tiba-tiba, Departemen Pengawas Langit bergegas melapor, Yang Mulia, ada fenomena di langit selatan. Bintang-bintang berguncang dan sungai surgawi berguncang. Langit terbentuk. Ini seperti fenomena harta karun nomor 1 di dunia,
langit biru yang berkaca-kaca. Kaisar Langit Hao berpikir sejenak, lalu berkata, langit biru yang berkaca-kaca itu disempurnakan oleh Kaisar Langitmu di Gunung Hitam Besar Istana Leluhur selama beberapa dekade. Langit itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi itu bukan harta karun nomor satu di dunia. Ada banyak harta karun yang lebih kuat darinya. Namun, Sang Ping mungkin tidak akan mampu menahan pilar langit biru yang berkaca-kaca itu saat mencapai langit selatan. Sampaikan perintahku kepada Raja Langit Utara Ye Luo dan Guru Langit Ketiga Bai Yuqiong. Mereka akan membawa gerbang langit selatan ke langit selatan untuk menekan Meng Yumui dan para pemberontak. Dia berpikir sejenak dan berkata, perintahkan Ye Luo untuk berhati-hati terhadap Bai Yuqiong. Jika ada gerakan aneh, aktifkan gerbang langit selatan dan bunuh mereka. Turunlah.